Seorang miliarder sudah benar-benar muak dengan kelakuan anak-anaknya yang manja dan ingin memberi mereka pelajaran. Ia pun membuat drama korupsi palsu dan menyewa polisi gadungan untuk melakukan penggerebekan di rumahnya sendiri. Setelah itu, ia membawa anak-anaknya kabur menggunakan mobil yang sudah disiapkan sebelumnya. Di tengah perjalanan, ia mengumpulkan semua ponsel anak-anaknya lalu membuangnya. Ia beralasan bahwa polisi bisa melacak mereka lewat ponsel tersebut. Padahal sebenarnya ia takut seluruh hartanya akan habis hanya dalam beberapa hari setelah dirinya meninggal. Putri sulungnya bahkan bangun setiap hari hanya untuk berbelanja dan menghamburkan uang. Anak laki-laki keduanya sangat malas. Ia tidur sepanjang hari dan mabuk sepanjang malam. Sudah bertahun-tahun ia bahkan hampir tidak pernah melihat matahari. Anak ketiga adalah yang paling parah. Ia punya ketertarikan khusus pada wanita yang lebih tua. Bahkan suatu kali ia pernah menjalin hubungan dengan istri dan putri profesornya sekaligus. Saat mendengar hal itu, ayahnya hampir terkena serangan jantung. Sekarang, melihat wajah ketakutan anak-anaknya membuat sang ayah merasa sedikit puas. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang kumuh dan hampir hancur. Di sana, orang-orang harus berjuang dan mencuri hanya untuk bertahan hidup. Melihat keadaan itu, wajah ketiga anak manja tersebut langsung pucat ketakutan. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah tua reot yang tampak bisa roboh kapan saja. Ketika ayah mereka mengatakan bahwa itulah rumah baru mereka hampir pingsan. Namun kesulitan yang sebenarnya baru saja dimulai. Melihat roti kering saja sudah membuat mereka muak. Tapi mereka hanya punya dua pilihan, makan atau kelaparan. Sang ayah lalu berkata bahwa jika mereka ingin makanan enak, mereka harus mencari pekerjaan. Namun seperti anak-anak manja pada umumnya, mereka tidak sanggup menghadapi kerasnya dunia nyata. Anak ketiga mulai berbicara dengan para pekerja dan diam-diam mencoba mencuri makanan mereka saat ada kesempatan. Anak laki-laki yang gemuk pergi menemui teman-temannya untuk meminjam uang. Namun saat itu juga ia sadar bahwa semua temannya hanya berada di dekatnya karena uangnya. Sementara itu, putri sulung tetap berjalan-jalan dan berbelanja seperti biasa. Ternyata ia menjual jam tangan mahal milik kakaknya dengan harga murah. Namun alih-alih membeli makanan, ia justru membeli barang-barang tidak berguna. Melihat hal itu, sang kakak langsung marah besar. Tapi pertama, berapa lama kamu ingin ibumu tetap hidup? 24 jam. Abaikan 200 tahun, tekan suka, like. 500 tahun, kirim hati di komentar. 1000 tahun, subscribe dan bagikan. Selamanya, lakukan semuanya.